Saya sangat senang sekali untuk bisa mengantarkan amanah ini. Nah, jadi dulu katanya ini rumah Bu Uting. Kebakaran rumah tahun 2019. Sedihnya saya tuh kalau masuk sekolah dia kadang-kadang nggak babak. Saya suka sedih gimana itu ke depannya anak saya, apa bisa lanjut sekolah atau enggak. Elvina nggak punya HP? Enggak punya. Ada api dari belakang itu udah ke atas. Sudah besar. Ya udah besar. Saya kan kebakaran apa ini kebakaran bangun. Ininya kan kena api. Jadi gitu di bawah. Anak yang keberapa itu yang kena api tuh? Anak yang ketiga. Alhamdulillah. Ibu Uting mendapatkan rizki dari Bapak Muhammad Punggol Singapura. Barokah buat Ibu Uting. Mangga diterima Ibu Uting. Terima kasih. Semoga ini Allah Subhanahu Wa Taala depannya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, diluaskan rizki yang berkah, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya sudah berada di Majalengka. Saya akan mengantarkan amanah kembali dari Bapak Muhammad Punggol Singapura. Alhamdulillah, saat ini saya diantarkan sama Kang Bonix dan istri untuk menuju ke rumah Ibu Uting. Ibu Uting atau siapa ya, nanti kita kenalan. Kita akan bersilaturahim, mengenal lebih jauh lagi tentang Ma Uting. Nah, ini suasananya untuk menuju ke rumah Ma Uting seperti ini. Asri sekali, dan itu terlihat jambannya seperti zaman dulu teman-teman ya, terbuat dari bambu, dan ini sekelilingnya banyak pohon-pohon yang rindang.
kita harus melewati jembatan kayu seperti ini, bambu ya, bukan kayu. Nah, jadi kita harus melewati jembatan bambu seperti ini. Ini sudah turun hujan, jadi kita harus bergegas. Dan untuk menuju ke Majalengka ini ya, saya harus menempuh waktu kurang lebih 5 jam. Jadi butuh perjuangan yang ekstra, tapi saya sangat senang sekali untuk bisa mengantarkan amanah ini. Nah, jalanannya seperti ini, kita harus menaiki tangga-tangga seperti ini. Lumayan, cukup banyak tangga yang harus saya naiki. Agak licin juga. Karena memang kalau di perkampungan ini tanahnya tanah merah. Jadi kita harus berhati-hati karena sangat licin sekali. Apalagi sekarang musim hujan. Nah, masih berapa tangga lagi yang harus saya lewati ya. Lumayan bikin saya ngos-ngosan. Allahu Akbar. Yuk, kita ke sini. Itu apa ya? Bangunan apa ya? Nah, itu terlihat ada kandang ya, kandang dombanya. Nah, ini kandang domba. Yuk kita ke sini. Nah, ini jalannya seperti ini. Harus hati-hati, takutnya longsor. Nah, itu di bawah sudah terlihat istri tercintanya Kang Bonix yang selalu menemani Kang Bonix setiap saat. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali ya mengenal Kang Bonix sama istri. Mereka sangat ramah sekali menerima saya dan suami. Dan saya pun bisa diantarkan ke sini. Maaf teman-teman, saya agak haheho ya, ngos-ngosan karena tuh jalanan yang harus saya tempuh seperti ini. Ini pun sudah agak longsor. Allahu Akbar. Baru saja ngomong berapa ini ya, berapa detik saya mau terpleset. Harus hati-hati. Nah, saya sudah disambut sama pohon bambu. Rindang sekali pohon bambunya ya. Suami sudah sampai duluan tuh. Sudah terlihat. Sedang ngobrol-ngobrol. Mauting ini saya melihat channel dari Kang Bonix channel. Rumahnya kebakaran dan sekarang rumahnya menumpang di rumah saudaranya. Untuk memastikan ceritanya, kita bersilaturahim, kita bincang-bincang sama siapa ya? Saya takutnya salah. Nanti kita bincang-bincang aja ya, kita menanyakan nama ibunya. Nah, ini rumahnya menurut informasi yang saya dengar dari Kang Bonix. Disinilah tempat tinggal Ibu Uting kalau nggak salah ya. Dan ini pun bukan rumahnya sendiri, jadi Ibu Uting masih menumpang. Nah, seperti ini keadaan rumahnya, masih sangat sederhana. Rumah panggung, rumah bilik ya. Kita lihat ke belakang. Nah, ini kayu bakarnya pun banyak sekali. Wow, di sini tidak ada rumah teman-teman ya. Hanya rumah Bu Uting satu-satunya di ujung jalan ini. Nah, itu ada anak kecil yang sedang bermain di kebun. Tuh, sekelilingnya hamparan pohon bambu. Tuh, besar-besar sekali pohon bambunya ya.
Kalau di pohon bambu ini kita harus hati-hati karena biasanya suka dipakai ini ya, sembunyi ular kobra biasanya. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati. La haula wala quwata illa billah. Kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terlihat Kang Bonix juga lagi konten ya. Kreator dari Majalengka nih, Masya Allah. Nah, itu istri juga. Alhamdulillah ya. Kita sapa dulu istrinya, istri Kang Bonix. Teteh, assalamualaikum. Iya, alhamdulillah. Perjalanannya Teteh ya luar biasa sekali. Kita harus menaiki, sampai ngos-ngosan. Kita harus menaiki tangganya yang lumayan cukup tinggi juga ya Teh ya. Jurang sangat itu ya. Terjal ya. Masya Allah. Tak apa-apa, kita senang karena kita ini akan mengantarkan amanah ya Teh ya. Terima kasih Teteh, semoga kebaikan Teteh Allah balas berlipat ganda. Ya Allah, ya. Nah, itu saya tidak bisa menyapa Kang Bonix karena Kang Bonix lagi bincang-bincang sama suami, sedang membuat video juga. Yuk kita langsung ke sini. Ada nggak ya Mak Uting ya? Kita berikan salam. Assalamualaikum. Sepi ya. Tuh. Kita kesini ke belakang. Kita lihat mungkin Ibu Utingnya lagi di belakang. Tapi sebelum ke belakang kita harus menyalakan lampunya dulu karena pasti di belakang gelap. Kita nyalakan dulu lampunya ya. Lampu yang ada di kamera. Nah, itu terlihat sedang sibuk Kang Bonix. Belajar. Sama-sama kita belajar, saling mengisi, saling support ya. Ayo Kang, lanjutkan kembali. Gaskeun Kang. Yuk kita ke Ibu Uting ya. Awu tradisional. Ini nih. Nah, ini tahu nggak nih? Dapur ini. Ini namanya kalau di Majalengka dapur Asuro. Tahu nggak Asuro? Nggak tahu tuh. Itu asur-asur kajeroa. Pakai jadi pakai kayu. Ini maaf ya teman-teman, jadi kadang suka bercanda juga gitu. Nah, masih pakai tungku. Pakai tungku. Nah, di sini tuh tempat naruh kayu. Kayu. Dan yang ini gas. Itu bukan punya ibu katanya. Dulu pernah cerita di YouTube saya seperti itu. Nah, punya menantunya bagaimana, berhubung menantunya lagi ke Jakarta bagaimana, lagi ngerantau. Nah, dititipin ke ibu, suka dipakai untuk sementara seperti itu. Mudah-mudahan aja kedepannya ada milik rezekinya ya. Iya. Buat ibu. Kita ikutin Ibu Uting. Katanya sewaktu musibah kebakaran, rumah yang pertamanya di sini nih. Kemana ya Bu Uting langsung menghilang. Suasananya masih asri ya. Nah, ini rumahnya masih bilik. Di mana Pip? Oh, salah. Oh, salah teman-teman. Salah jalan. Bu Utingnya langsung menghilang. Kita melihat ke sini ya. Ya. Bu Uting menghilangnya di sini, berarti ke sini. Pak punten, ngiring langkung. Mohon. Yuk, ke sini katanya. Nah, suasananya enak sekali, asri sekali. Tuh. Nah, itu yang terlihat mungkin itu jamban ya. Jamban itu kamar mandi. Jadi masih seperti ini, ditutup memakai bilik. Kemana ya? Ke sini mungkin ya. Masuk gang sini mungkin ya. Kemana Bu Uting? Oh, ke sini. Ya Allah. Bah,
Punten, Bah. Iya. Ngiri ngalangkung. Tuh, Abah lagi apa? Nuju naon, Abah? Nuju amengan, muhun. Kadieu heula nya, Bahnya. Oh, ini. Oh, iya. Nah, jadi dulu katanya ini rumah Bu Uting yang sebelum kebakaran. Sekarang sudah rata menjadi tanah. Dan ini kata Bu Uting sudah dipondasi. Ini pun ada bantuan. Alhamdulillah bantuannya pondasi saja ya. Hanya diberikan pondasi saja. Mudah-mudahan nanti ke depannya di sini bisa dibangunkan rumah Bu Uting kembali. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sudah rata sama tanah, sekarang ditanami sama pohon singkong karena lumayan kurang lebih 5 tahunan ada ya. Dari 2019 sekarang 2024. Sudah lama teman-teman ya. Sudah rata, tidak terlihat bangunannya. Sudah ditanamin sama pohon singkong. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Saya sudah berada di apa ini namanya, teras ya. Kalau istilah Sunda namanya di Golodog. Alhamdulillah sudah di terasnya rumahnya Ibu Uting, tetapi menurut informasi yang saya terima ini bukannya rumah Bu Uting, karena Bu Uting rumahnya beberapa tahun ke belakang kebakaran, jadi Ma Uting menumpang di rumah saudaranya. Untuk memastikan cerita selengkapnya, cerita sebenarnya, kita berbincang-bincang sama Ma Uting sekalian bersilaturahim. Ma Uting atau Ibu Uting ya, sama saja. Siapa ini namanya? Elvina. Elvina. Ini anak yang pertama ya? Enggak, anak pertama. Semuanya punya 7. Oh, punya 7. Iya. Masya Allah. Yang sekolah masih 3. Oh, yang sekolah masih 3. Iya. Yang sebagian sudah menikah. 3 orang. Iya. Jadi 4 orang lagi. Semangat sekali ya membuat anaknya 7. Teman-teman, biar kita tidak monoton ya, jangan terlalu serius. Kita sersan saja, serius tapi santai ya, biar Bu Utingnya tidak terlalu kesedihan. Mungkin Ibu Uting sudah mulai penampakan kesedihan dari raut mukanya. Kita hibur sedikit Ibu Uting. Jadi Ibu Uting ini mempunyai 7 orang anak, yang sebagian sudah menikah, yang 3 orang masih sekolah. 4. Oh, 4 yang masih sekolah, 4 orang. Iya. Ibu Uting kelihatannya sedih sekali. Kalau boleh saya tahu, kesedihan apa yang membuat Bu Uting terlihat sedih seperti ini? Waktu itu aja saya kebakaran rumah tahun 2019. 2019 iya, kebakaran. Sampai sekarang itu belum bisa bikin lagi rumah. Iya. Sekarang saja tinggal di rumah Ua yang bekas rumah neneknya, sama Uanya di sini lagi tinggal sama saya ngikut di sini. Kalau nggak ada rumah bekas nenek anak-anak ini, saya mau tinggal di mana? Iya. Jadi Ibu Uting ini 2019 mengalami musibah kebakaran rumah. Jadi Ma Uting atau Ibu Uting untuk sementara tinggal di rumah saudaranya terlebih dahulu. Maaf, kalau suami Ibu Uting itu kerjaannya? Ikut jualan somai di Subang gitu. Kalau sedang ada di kampung itu ada yang nyuruh macul apa aja itu bekerja. Jadi mungkin seada-adanya, kalau ada kerjaan kerja mungkin ya. Kalau tidak ada kerja mungkin berdiam diri di rumah saja. Diam aja kalau nggak ada yang nyuruh. Kan musim-musiman kalau itu mah pekerjaan di sawah ya. Jadi memang kalau kerjaan di sawah itu ada musimnya ya. Kalau lagi musim bersawah baru kita bisa bersawah ya Bu ya. Biasanya kalau bersawah itu pada musim hujan. Ya. Dan si Neng ini si Neng cantik Aprina ya, Elvina namanya.
secantik paras wajahnya ya. Mudah-mudahan Neng Elvina ini kedepannya banyak milik, banyak rezekinya. Selalu mendoakan mamah tercinta biar mamanya selalu sehat ya. Kalau boleh tahu, kalau pekerjaan Ibu Uting sehari-hari membantu suami atau diam di rumah saja, Bu? Ya diam di rumah, kadang-kadang ada yang di rumah ngeramet gitu, tandur apa aja gitu. Kalau sedang ada yang di rumah ke sawah, kalau enggak ya diam di rumah ngurus anak. Sedihnya saya mah tuh kalau masuk sekolah dia kadang-kadang nggak babak nggak babak, nggak dikasih uang gitu berapa hari kan duduk makan aja, beli beras gitu 1 kilo. Kalau udah ada uang, kalau enggak ya enggak. Saya suka sedih, gimana itu ke depannya anak saya, kenapa bisa lanjut sekolah atau enggak. Itu juga kan hari Senin katanya mau ulangan, orang-orang makan pakai HP sekarang enggak, dia kan enggak punya, suka dipinjamin itu. Namun ya udah, gimana nanti aja, saya sekolah sedih. Elvina nggak punya HP? Enggak punya. Kan ulangan di sekolah itu enak mau pakai HP. Sekarang hari Senin gitu, sekarang membawa HP. Di zaman modern ini ya, semua anak-anak sekolah sudah memakai gadget. Anak kecil pun sudah memakai gadget. Ini Elvina katanya tidak mempunyai handphone, jadi untuk belajar terutama kalau ada ulangan itu sangat kesusahan sekali. Waktu di sekolah juga kan dipinjamin dulu sama itu, gantian itunya HP-nya, pinjam dulu katanya. Pinjam dulu. Dan untuk makan sehari-harinya pun harus berjuang katanya ya. Untuk bekalnya pun kadang ada, kadang enggak ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Uting dan keluarga beserta anak-anaknya ada milik, ada rizkinya. Dan sampai saat ini Ibu Uting pun belum mempunyai tempat tinggal. Mudah-mudahan kedepannya ada milik, ada rizkinya. Bu Uting bisa memiliki rumah impian, rumah yang nyaman, biar rumah bisa sendiri lagi gitu, bukan nyaman tinggal di rumah itu. Meskipun rumah sederhana, tetapi kalau rumah sendiri itu akan merasa nyaman ya Bu Uting ya. Mudah-mudahan kedepannya ada milik, ada rezekinya. Teman-teman, ini sewaktu kejadian waktu 2019 ya, musibah kebakaran. Itu bagaimana Bu? Ibu sedang ada di rumah atau bagaimana nih ceritanya? Ya kan saya sedang ada di rumah sama anak yang kecil yang sekarang SD kelas 2 nonton TV. Si bapaknya kan tadinya di Subang, dia mau pulang malam minggu tapi nggak jadi, katanya kenapa ini mau pulang aja malam Sabtu. Pas dia pulang bajunya dibawa semuanya biar bersih katanya dari sononya itu. Pas di rumah sedang tidur, baru berapa menit itu anak-anak sedang tidur di bertiga. Saya aja ya berdua. Pas itu lagi nonton TV kan tadinya mati lampu, udah mati lampu, pas itu lagi braille lagi itu tuh lampunya nyala lagi. Nyala lagi. Itu ada api dari belakang itu udah ke atas, sudah besar. Ya udah besar. Saya kan kebakaran apa ini, kebakaran bangun gitu. Saya hanya tolong nggak ada orang, jadi pas gempa jadi takut, mungkin orang-orang saya ke itu waktu keluar. Kejadian, maaf dipotong, waktu kejadian kebakaran itu sedang terjadi gempa. Habis gempa baru berapa menit gitu. Pas kebakaran itu berapa menit jadi langsung itu kebakaran. Saya kan tolong ke depan rumah tetangga, nggak ada yang itu takut. Kali itu kan baru gempa, mungkin takut. Saya tolong ini udah itu, saya nengok anak saya belum itu di kamar gitu. Saya Pak itu si Dedek belum di kamar kan, diambil gitu, ininya kan kena api. Jadi gitu dibawa. Anak yang keberapa itu yang kena api itu? Yang anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Iya, anak yang ketiga yang sekarang udah itu. Udah berumah tangga. Diambil itu sama itu 3 orang ke depan. Itu yang mana lagi itu? Yang di itu ada 2 orang lagi, ini Elvina sama Kalista kan bobo sama bapaknya. Bapaknya udah keluar lagi. Gak ingat sama apa-apa kan langsung keluar. Itu anak Pak belum keluar lagi, dia itu lagi ditolongin ke dalam dibawa itu. Keluar, pas keluar, kemana dedenya belum ada lagi yang kecil. Saya takut,
udah dibawa mungkin ke itu ke Allahu sekolahan ke Akbar. atas, Iya, iya. ke atas. Saya menjerit-jerit, nggak ingat itu, ingat anak saya. Takutnya itu kan kalau ingat anak saya aja, kalau harta benda kan bisa diganti. Ya betul. Karena kalau harta benda kita bisa Ya, mencari saya lagi. ingat ini sama Tetapi anak-anak kalau aja, nyawa itu takutnya. tidak ada gantinya ya Bu ya. Tapi alhamdulillah semua terselamatkan. Iya, alhamdulillah anak-anak Alhamdulillah. selamatkan tuh. Ya cuma kita kan baju yang dipakai ini mengeluh dibawa ke itu rumah tetangga. Iya. Mau gimana kita mau sekolah besok nggak ada seragam, ya udah jangan mikirin itu dulu. Kata saya, ya udah mau sekolah. Bapak gurunya kasih seragam, sepatu yang bekas-bekas, Iya. kasihkan baju itu semua yang kita pakai aja semua. Semua terbakar kecuali habis. baju yang Iya, dipakai. dipakai. Musibah tidak ada yang tahu teman-teman ya. Kapan terjadinya, di mana terjadinya. Jadi kita harus selalu waspada. Dan sekarang Bu Uting pun sampai saat ini dari tahun 2019 sampai sekarang 2024 masih menumpang, masih tinggal di rumah saudaranya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada milik ada rizkinya. Saya bisa membantu Ibu Uting untuk membuatkan rumah yang sederhana, yang lebih nyaman. Mudah-mudahan insya Allah minta doanya dari teman-teman semua ya. Jadi sekarang ini ditempati rumah ini sama berapa orang? Ini sama kalau udah pulang bapaknya sama 7 orang. Oh, 7 orang. Kan uanya di sini yang pertama uanya, jadi saya akan ngurusin uanya lagi di sini yang gak punya suami udah tua. Iya. Ini rumah bekas neneknya, bekas itu mama suami saya. Pas hari itu di kebakaran itu seminggu habis kebakaran saya meninggal, mama saya mertua saya yang punya rumah ini, jadi saya itu bertubi-tubi gitu. Jadi musibah bertubi-tubi ya, Iya, Bu, baru ya? seminggu kebakaran udah ditinggal Lagi sama ibu iya, mertua. yang ini rumahnya yang ditempatin saya sama uanya. Iya. Jadi bertujuh di sini tinggal itu sekarang kalau Iya. udah Semua tidur di dalam kamar atau gimana Bu? Sekarang? Iya. ya itu ada- rumah ada di luar kan di kamar kan ada dua kamarnya. Iya. Jadi ini sekarang di depan saya berduaan. Iya, Jadi mungkin itu anak-anak di di kamar. sebagian di Iya, kamar, sebagian, sebagian iya. di ruang tamu. Iya. Jadi rumah satu atap ini dipakai untuk 7 orang. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada milik ada rizkinya. Bu Uting banyak yang sayang setelah video ini tayang. Mudah-mudahan saya bisa membantu, para donatur PD bisa membantu, bisa membuatkan rumah Bu Uting yang lebih layak dan lebih nyaman. Minta doanya dari teman-teman semua ya. Bu Uting, terima kasih sudah mengganggu waktunya. Dan buat adik saya, adik yang cantik, terima kasih ya. Semoga tambah soleha ke depannya, banyak milik, banyak rezekinya. Dan mudah-mudahan adik cantik ini bisa meneruskan sekolah, mencapai cita-citanya. Kalau boleh tahu mau jadi apa cita-citanya? Jadi poluan. Poluan, Masya Allah, tabarakallah. Ingin menjadi poluan katanya ya, polisi wanita. Mudah-mudahan cita-cita Elvina terkabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita belajar yang giat ya. Ya, teman-teman, terima kasih masih di channel Penjelajah Desa. Alhamdulillah, ada amanah yang harus saya hantarkan dari Bapak Muhammad Punggol Singapura. Saya akan ijab kabul dulu sama Ibu Uting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ibu Uting mendapatkan rizki dari Bapak Muhammad Punggol Singapura. Semoga yang memberi dan menerima ini akan mendapat keberkahan dan uang ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan sehari-hari Ibu Uting dan anak-anaknya. Bu Uting, mudah-mudahan uang sebesar Rp700.000 ini Ibu Uting bisa menerimanya, berkah barokah buat Ibu Uting. Mangga diterima Ibu Uting. Terima kasih. Semoga ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan
kedepannya saya Amin ya Allah. Amin buat ya rumah Rabbal lagi. Ingin punya tempat tinggal lagi. Amin ya Allah. Cukup Amin ya Allah. Amin ya anak-anak Rabbal saya. Alamin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Uting. Rasanya miris sekali ya kalau melihat kehidupan warga-warga di pedesaan ataupun di perkampungan seperti inilah. Mereka harus berjuang hidup untuk mencari makan pun mereka sangat kesusahan. Alhamdulillah ini ada risinya Ibu Uting. Saya mengucapkan jazakallahu khairan kasiron kepada Bapak Muhammad Punggol Singapura. Semoga kebaikannya Allah balas berlipat ganda serta akan menjadi ladang pahala di akhirat nanti. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini semoga berkah bisa diterima sama Ibu Uting. Awas jatuh. Mangga silakan mau mengucap ya ke Bapak Muhammad, Bapak Haji Muhammad. Ya. Semoga amal kebaikannya di Allah dan kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, rezeki miliknya bertambah. Amin ya Allah. Saya ke depannya Amin. mudah-mudahan hidup di anak-anak saya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tempat tinggal lagi. Amin ya Allah. Mudah-mudahan doa Bu Uting dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Karena milik dan rezeki seseorang itu tidak ada yang tahu Bu Uting ya. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan Bu Uting kedepannya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki yang berkah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pun mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Kang Bonix Channel, karena beliaulah yang mengantarkan saya ke Ibu Uting, dan saya pun bisa tahu Bu Uting itu dari videonya Kang Bonix Channel. Masya Allah tabarakallah. Semoga Kang Bonix Channel selalu diberikan kesuksesan ke depannya, selalu diberikan keberkahan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada kepada donatur ya dari Bapak Muhammad Punggol Singapura, semoga kebaikannya Allah balas berlipat ganda serta akan menjadi ladang pahala di akhirat nanti. Saya suami akan pamit pulang, minta doanya mudah-mudahan saya dan suami selamat pulang ke Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.